Video, mengapa rakyat miskin Indonesia suka banget budaya hutang? Dari kanal demikian kesimpulannya membahas tentang budaya utang di Indonesia. Video ini mengulas bagaimana masyarakat, baik di kota besar maupun di desa, terjerat dalam berbagai bentuk cicilan dan utang, mulai dari pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari hingga gaya hidup. Beberapa poin utama yang dibahas dalam video tersebut meliputi jajahan cicilan, pukul 0:09. Hidup masyarakat Indonesia saat ini seolah dijajah oleh cicilan, di mana hampir semua kebutuhan bisa dicicil, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Prioritas memiliki barang dan bayar belakangan. Pukul 0:28. Masyarakat cenderung lebih mementingkan untuk memiliki barang terlebih dahulu dan melunasi pembayaran nanti, bahkan ada kebanggaan tersendiri akan hal ini. Contoh fenomena cicilan. Pukul 0:34. Pay letter untuk HP. Pukul 0:41. Kemudahan mendapatkan HP mahal dengan pay letter. Makan sekarang bayar nanti. Pukul 0:54. Layanan makan di restoran mewah dengan pembayaran saat gajian. Cicilan liburan. Pukul 1. Aplikasi yang menawarkan promo liburan dengan cicilan. Hutang di pedesaan. Pukul 1:19. Fenomena serupa juga terjadi di desa, seperti mencicil motor, kompor gas, bahkan berutang ke bank keliling untuk token listrik. Bank keliling dan pinjol. Pukul 1:25. Dijelaskan bagaimana bank keliling dan pinjaman online pinjol menawarkan bantuan yang justru menjerumuskan dengan bunga tinggi dan cara penagihan yang kejam. Pukul 1:32. Mental dan gaya hidup. Pukul 2:36. Mental rusak. Pukul 2:36. Sistem utang membentuk mental, pinjam dulu, mikir belakangan. Gaya hidup norak. Pukul 2:42. Orang dengan penghasilan UMR yang bergaya hidup mewah dengan barang-barang branded dari hasil cicilan. Takut kelihatan miskin. Pukul 3:16. Masyarakat lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar miskin, bahkan membanggakan cicilan. Peran iklan dan media. Pukul 3:31. Iklan di berbagai media sosial yang menawarkan kemudahan hidup instan dengan cicilan. Utang sebagai gaya hidup dan identitas. Pukul 4:03. Cicilan bukan lagi solusi, tetapi menjadi gaya hidup dan identitas kelas menengah dengan rasa miskin. Delusi kepemilikan palsu. Pukul 4:16. Memiliki banyak aset di atas kertas, tetapi sebenarnya hanya delusi karena bisa disita jika gagal bayar. Utang untuk bertahan hidup. Pukul 4:29. Banyak masyarakat yang terpaksa berutang bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk kebutuhan dasar seperti beras, SPP anak, dan BPJS, karena tidak ada pilihan lain. Kurangnya literasi keuangan. Pukul 4:54. Sistem pendidikan yang tidak mengajarkan pengelolaan uang, perbedaan utang sehat dan racun, atau skema bunga. Industri keuangan yang diuntungkan. Pukul 7:57. Pinjol, leasing, dan kartu kredit menyediakan produk dengan iklan manis tetapi sebenarnya adalah jebakan. Regulasi yang lemah. Pukul 8:26. Kurangnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah, serta edukasi publik yang minim, meskipun banyak kasus bunuh diri akibat utang pinjol. Mental sosial dan gengsi. Pukul 8:47. Mental gengsi yang tinggi, membuat orang lebih mementingkan citra sosial dan dianggap sukses, bahkan jika harus berutang. Iklan digital yang menjerat. Pukul 9:27. Iklan digital yang sangat personal dan persuasif, memancing orang untuk berutang. Pembiasaan hidup dengan utang. Pukul 9:40. Kebiasaan hidup dengan utang yang dianggap normal, seperti minum racun setiap hari tanpa disadari. Video ini menyimpulkan bahwa budaya utang di Indonesia adalah racun yang secara perlahan menggerogoti fondasi ekonomi rakyat, dan ini bukan hanya kesalahan individu, melainkan juga sistem yang memaksanya.